Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Ini kita sudah di hari kelima ya dari project 30 hari jadi YouTuber ya atau content creator. Nah, gimana teman-teman perkembangannya ya? Udah menemukan ide atau sudah upload video, udah bikin channel YouTube atau belum ya? Kalau udah itu udah cukup bagus ya. Kalau belum pun nggak apa-apa, bisa dipikirkan lagi gitu aja ya. Dan tentunya di hari kelima ini gue akan bahas yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman ya gitu, yaitu peralatan apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya untuk konten gitu ya, untuk jadi seorang konten kreator. Sebenarnya kalau untuk alat tuh sebenarnya mungkin kalau teman-teman udah melihat gitu banyak konten kreator itu ya udah banyak lah rekomendasi gitu. Ya tentunya kayak kamera ya, bisa pakai handphone ya, terus mikrofon ya, yang murah-murah juga nggak apa-apa, terus lighting atau pencahayaan kayak gitu. Oke, jadi di sini kita yang kelima akan bahas peralatan ya. Jadi teman-teman ya, di sini langsung aja gua akan bahas ya. Kalau emang mau ngonten niat gitu bener-bener ya, pakai HP pun modal itu udah bisa gitu ya. Jadi modal pede aja terus ngomong ya dengan tema yang sudah ditentukan gitu. Ya udah tinggal buka kamera ya seperti ini ya, terus ngomong apa yang lo kuasai gitu, apa yang lo pengen bicarakan gitu, entah keluh kesah ya atau lo storytelling ya, jago mengarang gitu, jago cerita ya, terus ngebahas putar berita itu bagus gitu ya. Itu yang terpenting adalah kita pede gitu dengan modal HP apapun ya gitu ya. Kalau ada budget lebih ya itu bisa pakai DSLR silahkan gitu. Kalau yang masih low budget ya HP kentang juga nggak apa-apa gitu, karena kan sekarang udah ada yang ngonten itu banyak tuh ya pakai short ya. Ya memang kalau awal-awal itu ya tentunya nggak harus yang kamera profesional gitu, sehingga ya udah langsung aja take action gitu. Oke, kamera HP juga bisa gitu ya, jadi nggak harus DSLR, itu nggak wajib untuk pemula ya. Kalau kita nunggu punya kamera yang profesional, justru malah nantinya nggak mulai-mulai kayak gitu ya, seapa adanya dulu gitu ya. Karena yang gue lihat juga konten kreator yang dulunya sudah apa ya, sudah memulai gitu ya, mereka itu ya dari kamera yang biasa aja kayak gitu, dari kamera HP dulu gitu ya. Selama gue ngonten juga pakai kamera HP kayak gitu. Oke, itu bisa pakai HP ya. Nah lanjut yaitu untuk mikrofon. Nah tentunya mikrofon ini bisa jadi agar suaranya lebih jernih dan lebih jelas ya, seperti gue ini ya. Ini gue pakai mic Boya ya, udah beberapa kali gue unboxing dan review ya, ini cukup bagus dan rekomendasi buat YouTuber pemula kayak gue kayak gitu. Oke, ini harganya sekitar 500 ribuan ya yang gue pakai ya. Kalau mau linknya ada di deskripsi, nanti gue cantumin ya mikrofon yang gue gunakan kayak gitu. Oke, dulu awal gue ngonten gue juga mikrofonnya nggak pakai yang ini ya teman-teman. Kalau mau pakai headset juga bisa. Gue dulu pakai mikrofon yang harganya tuh 10 ribuan ya, itu cukup bagus gitu. Itu tinggal gue colokin aja di HP ya atau di laptop, biasanya itu gue rekaman suara, dan itu awal-awal belum menampilkan wajah ya, jadi kayak cuman rekaman suara aja, dan itu cukup bagus gitu. Nah nantinya gue pakai aplikasi kayak penghilang noise ya, dulu itu karena zaman belum canggih ya, itu pakai aplikasi ketiga lah kayak gitu untuk menghilangkan suara noise. Kalau sekarang itu udah bisa pakai CapCut ya, udah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung bisa menghilangkan suara noise. Nah yang jadi permasalahan itu teman-teman, mungkin masih aduh kayak udah rekaman tapi ada suara noise. Nah itu bisa manfaatkan teknologi sekarang, itu udah ada AI ya, jadi bisa lebih jernih berkualitas ya, walaupun visualnya kurang bagus tapi audio menjadi salah satu yang paling penting itu untuk agar jelas ya penyampaiannya ya. Jadi mikrofon itu sangat perlu banget. Oke, karena kalau gua kayak dari bawaan HP rekaman doang gitu tanpa mikrofon, itu suaranya tuh kayak kurang bagus gitu, sehingga investasi mikrofon ya menjadi seorang YouTuber itu sangat perlu ya, diperlukan gitu. Seperti gue bilang ya, bisa pakai headset aja ya kalau memang belum ada budgetnya. Syukur-syukur sih ya modal 10 ribuan aja gitu pasti bisa lah. Nggak mungkin kan kita misal beli kuota aja
bisa gitu. Gimana beli mikrofon, masa nggak bisa? Kalau emang niat konten pasti diusahakan kayak gitu ya. Oke, jadi mikrofon yang kedua. Nah, yang ketiga adalah itu kita lighting ya, untuk pencahayaan. Nah, pencahayaan ini gue pakai yang sederhana aja nih ya. Ini bisa dilihat ya. Ini pakai ring light ya namanya. Ini ring light harganya sekitar 50 ribuan ya. Jadi ini benar-benar untuk pemula ya teman-teman. Bisa pakai yang ring light murahan kayak gitu ya. Yang kalau profesional kan udah kayak studio-studio gitu ya, keren gitu. Nah, itu kalau kita nunggu yang harganya mahal ya, itu pasti nggak mulai-mulai gitu. Sehingga pakai apa adanya dulu, pakai lampu ruangan ya, ini udah cukup bagus ya. Coba ini kalau gua matiin ya, kita lihat ya. Nah, ini agak gelap ya. Nah, terus ini juga kameranya burik tuh ya, ada noise ya. Terus dengan ada lampu jadi lebih oke. Terus ada lampu RGB ya, itu gue sempet unboxing juga ya. Nah, itu teman-teman pokoknya ring light ya atau lighting itu cukup penting ya untuk pencahayaan ya, jika untuk konten ada wajah kita ya, kita tampilkan ya gitu. Kalau untuk nampilin kayak kita suara doang terus footage-nya itu dari website ya, kayak channel-channel sarjana itu kan dia jarang ya, dulu tuh nggak menampilkan wajah. Kalau sekarang sih udah menampilkan wajah mereka gitu. Nah, itu ya nggak perlu ring light gitu. Yang penting editingnya bagus, terus penyampaiannya bagus gitu, audionya bagus ya, itu menjadi salah satu penting. Oke. Kalau ring light itu sebenarnya nggak wajib ya. Nggak wajib ya, kenapa ya? Karena kan nggak semua konten itu perlu ring light ya. Kalau yang syutingnya di luar ya, itu ya udah nggak perlu ya. Modal kamera yang bagus saja ya, itu nanti udah jadi konten yang menarik kayak gitu. Oke, kalau yang di dalam studio ya, kayak gue kayak gini ya, di dalam kamar, ring light ya untuk pencahayaan tuh cukup perlu kayak gitu. Oke, itu mulai dari 50 ribuan. Nah, itu jadi modalnya minim gitu ya untuk jadi konten kreator. Mulai dari HP, terus mikrofon, dan juga ring light. Lalu yang keempat ya, ini modal tripod ya, tripod penyangga ya. Ini yang gue pakai ini kan biar stabil ya suaranya HP-nya ya, videonya gitu. Ini gue pakai penyangga ya atau tripod. Nah, ini tripod juga pastinya digunakan di mana-mana ya kalau kita mau keluar-keluaran ya. Terus untuk vlog ya kayak gini. Ini tripod nih gue pernah unboxing juga ya, review ya. Ini alat-alat konten yang lama ya yang gue gunakan gitu. Jadi tripod ya tentunya bisa lebih bagus ya untuk kita ngobrol gitu ya. Jadi gunain tripod ya seperti itu, penyangga gitu ya, gitu ya, kayak gitu aja. Oke, jadi itu modal sederhana ya. Kalau mau yang lebih profesional lagi ya, ini di luar ini ya, di luar barang yang gue punya ya, kayak mixer, terus apalagi ya, kayak stand ya, terus lighting yang profesional ya gitu. Itu kan biasanya ada tuh. Terus kayak apa ya bahasanya, kayak memperhalus cahaya tuh ada namanya tuh. Pokoknya itu kalau yang biasa aja ya, seperti ini modalnya. Dari HP ya, terus mikrofon yang murah, terus pencahayaan, terus apalagi tadi tripod, dan juga mikrofon ya. Mikrofon tadi udah ya. Oke, jadi seperti itu ya, lighting ya. Modalnya ada 4 ya. Teman-teman kalau mau coba ya silahkan. Oh ya, tadi kayak misalnya ada tuh ya green screen ya. Green screen itu kan kayak lebih profesional, lebih bagus gitu. Kayak studio banget gitu. Nah, itu ya sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya. Jadi memang situasional lah gitu alat-alat konten ya. Teman-teman tinggal bisa dipilih aja kontennya apa ya, dan alatnya apa yang diperlukan, karena nggak semua alat itu kita harus miliki. Yang penting kita mau coba ngonten aja seadanya dulu gitu. Ini khususnya benar-benar gue kasih tahu untuk yang pemula gitu ya. Nah, kira-kira lo kepikiran nih untuk kepikiran apa gitu untuk beli apa ya, yang sekiranya lo udah pengen banget nih, niat nih gitu, udah wah gue harus termotivasi banget gitu ya untuk jadi seorang YouTuber. Misalkan lu nonton video ini dan termotivasi, itu bagus banget, karena di sini gue nggak menggurui ya, di sini gue bener-bener jadi temen ya untuk berjuang bareng kayak gitu ya.
Oke, itu dia ya peralatan dasar yang dibutuhkan untuk jadi seorang YouTuber. Ya, yang simpel-simpel aja. Nah, pokoknya kalau lu punya HP sekarang ya, manfaatkan untuk konten. Ini lebih bagus kayak gitu. Karena zaman sekarang tuh apa-apa segalanya tuh konten ya. Kayak jualan konten biar nantinya rame ya. Terus ternak juga konten ya. Terus apa ya, ngevlog ya itu kan konten. Terus masak ya sekarang banyak banget di FB Pro gitu ya. Kayak apa yang perlu kita takuti gitu jadi YouTuber, jadi pede gitu, apa nggak perlu malu, nggak ada yang peduli masalahnya gitu ya. Kayak gue nih ngomong kayak gini, ya udah nggak ada yang peduli ya, mau view dikit, yang penting gue udah men-challenge diri gue, udah upgrade diri gue gitu ya, mau mencoba gitu ya. Ini gue membantu mungkin yang dulunya pengen jadi konten kreator ini udah lama banget gitu, terus lu bingung arahannya dari mana ya. Semoga dengan adanya project 30 hari jadi YouTuber ya, gue bisa membantu lo yang pengen jadi konten kreator ya gitu. Karena dulu gue belajar awal sendiri tuh ya, waduh bingung nih, gue harus belajar ini ya, belajar ngedit ya, terus belajar ngomong di depan kamera. Dulu jujur ya, ini gue nggak berani ya sepede ini dulunya gitu, karena bisa ya, karena terbiasa ternyata kayak gitu. Intinya mulai aja dulu. Oke, hashtag mulai aja dulu itu teman-teman bener-bener harus perlu gitu. Di 2025 ya teman-teman, ini jadikan resolusi ya. Mungkin yang dulu ya kaum berbahan ya, sekarang udahlah harus take action aja gitu. Dan berhasil apa enggaknya, yang penting lo udah nyoba gitu. Dan hujatan itu pasti ada nantinya. Oke, jadi itu udah gue bilang di awal-awal, bilang pada saat untuk membuat konten tuh lo harus siap-siap ya dihujat gitu. Dan itu udahlah nggak perlu dipikirin, yang penting lo mau mulai dan coba gitu. Oke, gitu ya untuk hari kelima ini ya. Nantinya tentunya akan lebih menarik lagi gitu bahasanya ya, tema-tema yang akan gue bawakan sampai 30 hari ke depan. Oke, jangan lupa like, comment, dan share and subscribe tentunya, dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan lanjutan dari konten-konten berikutnya. Thank you. Dah.